Pertanyaan dari saudara Danu Bastian. Beliau mengatakan, mohon tolong dibantu dijawab. Saya jual ruko dan rumah pinggir jalan. Satu, saya ada perjanjian dengan pembeli dan bayar bertahap. Dan perjanjian itu sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Dan di perjanjian itu, bila mana sertifikat belum pelunasan, tidak boleh diambil, tetap disimpan di notaris. Tapi ini sudah diambil dan sudah atas nama pembeli, tapi dia belum ada pelunasan. Itu yang pertama pertanyaannya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, kan ada dua sertifikat, yang satu lagi ada hak saya dan hak pembeli. Saya mau jual yang punya hak saya dan mau dipecahkan, tapi saya minta sertifikat, dipersulit. Tolong itu gimana ya? Apa bisa saya gugat si pembeli gitu? Jadi dari pertanyaan saudara Danu Bastian ini, saya pun juga bertanya-tanya, bagaimana bisa transaksi yang belum lunas, sertifikat sudah diambil dan sudah balik nama oleh si pembeli tanpa persetujuan penjual? Itu yang pertanyaan saya ya. Lalu yang kedua, lalu bagaimana bisa sertifikat yang satu lagi ada di tangan si pembeli? Mungkin saran saya kepada saudara Danu Bastian, coba saudara si penjual komunikasi dengan pihak PPAT yang melakukan balik nama terhadap sertifikat penjual yang sudah atas nama pembeli tanpa persetujuan penjual itu. Coba dikomunikasikan dengan pihak PPAT, bagaimana bisa gitu. Lalu coba nanti penjual cek akta jual belinya. Kalau di AJB tersebut ada tanda tangan penjual, tapi penjual tidak merasa menandatangani AJB tersebut, patut diduga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh pihak PPAT dan pembeli. Supaya apa? Supaya pihak PPAT dan pembeli tersebut agar seolah-olah penjual sudah menerima pelunasan dari si pembeli. Coba dicek akta jual belinya. Berbicara terkait pemalsuan surat itu sendiri diatur di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. Di situ dikatakan, barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Tidak hanya itu, PPAT yang terlibat dalam pembuatan akta jual beli tersebut, kalau itu terbukti palsu, maka PPAT tersebut juga terancam pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan salah satunya terhadap akta-akta autentik. Nanti bisa dilihat di dalam pasal 264 ayat 1. Lalu terkait sertifikat yang satu lagi berada di tangan si pembeli, coba didiskusikan secara kekeluargaan dengan si pembeli. Coba tanya alasan mengapa yang bersangkutan tidak mau memberikan sertifikat itu ke penjual. Kalau tidak ada titik temu, coba laporkan kepada ketua RT atau ketua RW setempat. Kalau yang bersangkutan tidak mau menyerahkan sertifikat itu ke penjual. Lalu kalau misalkan juga tidak ada titik temu di sana, penjual bisa melaporkan si pembeli ke polsek atau polres setempat. Perbuatan si pembeli itu bisa patut diduga ada tindak pidana penggelapan sesuai pasal 372 KUHP. Itu dikatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Demikian.